Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Ulfa Mazidah, mahasiswi PPG dalam jabatan Mapel Umum Kementerian Agama tahun 2025 NIM RTA 2G 625276 dari LPTK Universitas Jambi. Saat ini saya mengampu mata pelajaran fisika di IMAN 1 Jember. Pada kesempatan ini saya akan menyajikan video praktik pembelajaran yang merupakan bagian dari uji kinerja PPG pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2025 di kelas 11 KTR 3 materi gerak melingkar dengan model Discovery Learning. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat semua ya. Hari ini ada yang tidak masuk nggak? Ada. Siapa yang nggak masuk? Denis. Denis kemana Denis? Lomba. Lomba apa? Lomba apa ini Denis? Ya, lomba dorti dulu. Oh gitu ya. Iya Bu, di bawah Jadi Bu. ini saya tulis di scan ya Denis ya. Hanya Denis ada, yang lainnya ada? Ada, cuma satu aja yang nggak ada ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kemarin sedikit kita sudah menjelaskan tentang gerak melingkar, ya. Jadi di sini gerak melingkar. Nah, kalau kita perhatikan di sini gambarnya apa nih? Iya. Pernah? Pernah? Atau ada yang belum pernah? Saya cuma pernah melihat kan gitu ya. Saya pernah naik Bu gitu. Nah, terus habis itu kita perhatikan gambar yang nomor 2. Nah, ini apa ini? Di mana kalian menemukan ini? Dari YouTube. Nah ini Roller coaster. ada yang pernah menaiki roller coaster? Pernah ya? Siapa yang pernah? Pernah melihat? Pernah naik? Boleh di sini nggak pernah ya? Pernah ya? Oh pernah kan? Ya pernah. Baik, dari 3 contoh video yang saya tampilkan barusan, yang pertama tadi apa? Biar jalan. Yang kedua adalah Oke, dari sini apa yang bisa kalian lihat dari gerakan warna-warna ini? Adakah kesamaan cara mereka bergerak antara ketiga ini? Ada? Apa? Bergerak mereka semua begitu ya? Terus habis itu ini, menurut kalian apa yang membuat biang lala itu bergerak lambat? Sementara kincir angin bisa berputar lebih cepat dan roller coaster bisa meluncur sangat cepat. Beda-beda ini ya dari tiga ini. Ya. Ya enggak? Kenapa? Kalau menurut kalian di mana itu? Kalau dan lalang kan apa namanya? Kalau di bawah? Termalan dua kan. Untuk itu penumpangnya itu Mas yang naik itu buat melihat pemandangannya. Oh gitu. Kalau kincir angin? Gerakan Nah, cepat. lebih Ya, cepat. sangat kuat masuk. Satu. Untuk karena dia semakin cepat itu daya yang dihasilkan kan biasanya kincir angin itu kalau di luar negeri itu untuk salah satu pembangkit listrik. Semakin cepat dia berputar maka daya yang dihasilkan semakin besar. Bisa meluncur sangat cepat. Sensasi, adrenalin. Ada sensasinya itu ya. Cek merinding. Musik berbicara. Oke. Terus pertanyaan yang terakhir di sini, pernah nggak kalian merasakan sensasi terlempar keluar saat berbelok cepat di mobil atau motor?
ini terlebih dahulu. Kemudian nanti kalian bisa mengambil alat dan bahan yang ada di depan ini. Kemudian kalian melakukan percobaan tentang gerak meninggal ya. Ya Bu, baik Bu.
hasilnya yang sudah kalian praktekkan kaitkan dengan teori sama konsep fisika bagaimana sesuai itu ya. Oke, sekarang kita presentasi perwakilan dari masing-masing kelompok 5 menit saja. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Bisa maju perwakilan saja. Sama presentasikan dari hasil yang sudah kalian dapatkan tadi. Siapa yang mewakili? Saya datang. Oh ya, silakan maju. Hasilnya hasil percobaannya yang lainnya didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak, yaitu hasil percobaan semakin besar dari hasil percobaan semakin besar jari-jarinya, bagaimana nilai kecepatan linearnya? Nah, izinkan saya menjawab. Semakin besar jari-jarinya, maka semakin bertambah kecepatan linearnya. Dan hipotesis atau dugaan sementara dari kelompok kami adalah kalau semua benda bisa bergerak melingkar, itu karena ada gaya yang selalu menarik benda itu ke arah lingkaran. Gaya ini yang disebut gaya sentripetal. Terus, sudah? Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana hasilnya? Hasil percobaan dari kelompok 2. Ya, yang mewakili untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kelompok 2 ini mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Ini pertanyaan yang pertama itu dari hasil percobaan semakin besar dari bagaimana nilai kecepatan linearnya. Jadi hubungan kecepatan linear dengan jari-jari yaitu berbanding lurus. Semakin besar jari-jari, maka semakin besar juga kecepatan linearnya. Begitu pun. Pertanyaan nomor 2, buatlah hubungan antara kecepatan linear dan jari-jari. Yang lain diperhatikan ya. Yang simbol X-nya menyatakan gimana apa?
ditambah pula kecepatan linearnya. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga ya, yang maju nomor 2. Kita lanjutkan kelompok yang selanjutnya. Tadi saya tunjuk kelompok 5 ya. Kita maju ya. Ya, silakan yang mewakili untuk kelompok 5. Ya, kalian simak penjelasan dari kelompok 5. Kelompok yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan menjelaskan yang pertama itu hipotesisnya, lalu yang kedua itu hubungan atau gambaran antara gaya sentripetal atau Fs terhadap WB, beban pemberat. Nah terus kita akan ambil kesimpulan dari itu. Nah, hipotesisnya itu kalau ya semakin besar jari-jarinya itu mempengaruhi kecepatannya itu juga makin besar. Nah terus Seperti kelompok 1 ya. ya sama seperti kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 2 tadi. Ya. Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang hubungan antara gaya sentripetal terhadap WB. Jadi kan gambarnya kayak gini, kayak ini. Terus ini ada beban, terus beban ini kan mengarah ke bumi yang dinamakan BB. Berat ya. Nah, bukan BB. Terus di sini itu karena arah ini ke bawah menuju ke pusat bumi, sehingga di sini tuh ada namanya tegangan tali. Terus di sini tuh ada koin tadi kan, ada koin. Ya, bukan cuma tadi. Ada gaya juga di situ. Gaya ini di sini tuh ada Fs. Apa yang kita Fs ini gaya sentripetal. Gaya sentripetal. Jadi ini tuh ketika diputar mengarah ke titik pusat lingkaran. Ini bisa diputar di sini ya. Arahnya nanti gini. Ini. Terus apa lagi? jadi seperti batu-batuan. Nah, kesimpulannya, oh di sini tuh ada anu juga, tegangan tali juga. Nah, kesimpulannya Fs itu ini sama dengan ini. Kenapa? Karena ini kan di sini, Fs-nya kan di sini, ini kan tegangan talinya di sini, sehingga ini kan istilahnya menolak. Tuh, terus yang ini tegangan talinya di sini, ini kan, terus ini WB-nya ke bawah, ini juga nol. Jadi Fe itu sama dengan WB juga sama dengan tegangan tali. Tidak. Terus kesimpulan dari percobaan. Nah, itu perbedaan dari Fs juga di percobaan itu juga dipengaruhi oleh kecepatan dan kekuatan masing-masing orang. Nah, sehingga kalau semuanya itu dengan kecepatan dan kekuatan yang sama itu bisa menghasilkan nilai yang sama dengan WB-nya. Jadi jawaban yang benar itu adalah Nilai WB dengan nilai T dan nilai Fs itu sama. berdekatan. Hah? Ya, mendekati 0,5. Nah, hasil percobaan kami ya benar karena mendekati 0,5 mendekati BB. Iya. Balik lagi ke tadi kalau Fs itu sama dengan tegangan tali dan sama dengan ini. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar itu sudah benar ya
melingkar. Tadi sudah disampaikan oleh perwakilan dari masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Untuk yang pertama, hubungan antara jari-jari dan kecepatan linier itu sebanding kan gitu ya. Jadi tadi juga sudah digambarkan, sudah bagus ya. Jadi kelompok 2 sudah menggambarkan grafiknya itu bagaimana. Cepat turun ya di situ ya. Jadi kita itu harus konstan ya di situ. Nah, apa yang menyebabkan seperti itu? Nah, jadi di situ kesimpulannya semakin besar jari-jarinya maka kecepatannya juga semakin besar. Kemudian yang terakhir bagaimana hubungannya antara gaya berat dengan gaya sentripetalnya. Tadi juga sudah bagus menjelaskannya ya. Jadi kalau misalnya yang kelompok lain bagaimana hasil percobaannya karena ini perwakilan saja ya. Jadi apakah sama atau tidak ya. Jadi sudah bagus, sudah digambarkan tadi sesuai dengan percobaan yang tadi. Jadi tadi itu kan kita ada tali seperti ini ya, ini dikaitkan kan ada koin di situ, kemudian ada beban yang sudah kalian gantung ya di situ ya. Yang sebesar berapa di situ? 50 gram. Sini ada gaya berat, udah bagus digambarkan. Ada gaya berat di sini. Saya sebut WB, B itu beban ya. Ada WB, ada WA, kan seperti itu. Kemudian di sini karena tali, ada tali di sini juga dia mengalami gaya tegang tali ya. Jadi di sini ada gaya yang satu ke sini ke bawah, yang satu ke atas. Jadi saling meniadakan di sini. Ini sesuai dengan konsep hukum Newton di sini ya. Ada gaya aksi-reaksi juga di sini. Besar gaya tegang tali di sini juga sama dengan gaya sentripetalnya. Nah, gaya sentripetal ini yang menyebabkan benda itu bisa bergerak melingkar. Misalkan apa saja yang menyebabkan benda itu bisa bergerak melingkar di situ? Apa saja? Ada gaya sentripetal, juga jari-jari mempengaruhi, kecepatan linear juga mempengaruhi. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa melalui kegiatan pembelajaran hari ini kita telah menemukan bersama bahwa gerak melingkar itu hanya mungkin terjadi karena adanya gaya sentripetal yang sudah disebutkan tadi ya, yang selalu mengarah ke mana tadi yang disampaikan, ke pusat lingkaran, serta besaran-besaran lain seperti kecepatan linear, kemudian ada kecepatan sudut juga ya, kemudian ada percepatan sentripetal. Tadi kalian kan juga mencari percepatan sentripetalnya, AS-nya kan gitu ya, yang didapat dari mana itu tadi? Dari V-nya, kecepatan linearnya. Gaya sentripetal kalian dapatkan juga dari M-nya, MA-nya atau koinnya di sini dikalikan dengan AS-nya. Kan seperti itu. Kita juga mendapatkan percepatan sentripetal, kemudian jari-jari lintasan yang juga saling terkait. Sehingga di sini semoga dari proses penemuan kalian hari ini semakin paham bahwa fisika itu tidak hanya rumus saja ya. Jadi tidak hanya rumus tetapi cara kerja nyata alam semesta yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ini bermanfaat buat kalian semuanya ya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan melakukan kegiatan sumatif ya, atau ulangan ya. Kita ulangan tentang gerak melingkar. Jadi apa yang sudah kita dapatkan kemarin dan juga hari ini tentang gerak melingkar, kita ulangan, kita menilai yang sumatif di pertemuan berikutnya pada hari Kamis ya, hari Kamis Selasa kita ketemu lagi hari Kamis. Persiapan untuk penilaian sumatif untuk gerak melingkar. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman kita Denis yang hari ini dispen ya, yang hari itu lomba ya. Semoga Denis menang. Mudah-mudahan kita sehat selalu semuanya. Terima kasih banyak. Saya Vivi